Kami tidak akan lupa kasih-Mu pada kami ya Tuhan. Kasih-Mu yang selalu ada buat kami, yang mengubahkan kami, yang membalut luka-luka kami. Tuhan, Kau selalu ada buat kami, padahal kami seringkali gak ada buat Tuhan. Di saat Tuhan membutuhkan kami, Tuhan, terkadang kami lebih suka menyodorkan orang lain. Panggil dia aja Tuhan, panggil dia aja, jangan panggil saya. Tuhan, ampuni kami kalau terkadang kami tidak ada buat Tuhan. Dan kami mengucap syukur kalau hari ini kami bisa berespon dengan tepat. Kami bisa responi undangan Tuhan untuk kami datang ke tempat ini. Tuhan, kami mau sekali lagi mendengar firman Tuhan. Kami rindu Tuhan, hidup kami seperti sebuah taman yang dipagari oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika iblis mau datang menghancurkan, merusak hidup kami, taman kami ini, Tuhan, kami punya pagar yang kokoh, kami punya pagar yang kuat, yaitu Engkau itu sendiri Tuhan. Itulah sebabnya kami sungguh-sungguh rindu Tuhan ngomong sama kami. Kami gak mau membiarkan konsentrasi kami terbagi-bagi ya Tuhan. Kami cuma mau membiarkan pikiran kami dipenuhi oleh firman Tuhan. Tolong kami Tuhan. Sentuh kami, lawat kami, jumpai kami dengan firman-Mu. Karena hanya kuasa firman-Mu sajalah yang mampu mengubahkan hidup kami, yang mampu menguatkan hidup kami, dan yang mampu menolong kami untuk kami terus berjalan di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur. Kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi saudara-saudara sekalian, shalom. Sekali lagi selamat pagi saudara sekalian, shalom. Saudara, senang sekali hari ini bisa ketemu dengan saudara-saudara semua. Mari kita merenungkan sebuah tema, yaitu menguasai diri, memenangkan hidup. Mari kita membuka Alkitab kita dari Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima, saudara-saudara. Apakah teman-teman multimedia boleh menolong saya untuk menampilkan Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-24. Saudara, saya mau mengajak kita membaca ayat-ayat ini secara bergantian. Galatia pasal yang kelima, ayat 16. Jika sudah dapat bilang yes. Yes? Oke ya. Saudara, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan ini. Dimulai dari saya, ayat 17 saudara sekalian. Kita baca terus hingga ayat yang ke-24, kita akan baca bersama-sama. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-24, demikian bunyi firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
Ayat 24 mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara, mari kita sama-sama merenungkan sebuah tema, menguasai diri dan menenangkan hidup. Saudara, apakah saudara-saudara tahu? Boleh tolong PowerPoint saya? Saudara, apakah saudara tahu di manakah ruangan yang paling powerful di dunia? Di mana ruangan yang paling powerful di dunia? Saudara, saudara banyak yang berkata bahwa ruangan yang paling powerful di dunia itu adalah Oval Office, kantor oval yang ada di Amerika Serikat di Washington DC, Bapak Ibu Saudara sekalian. Biasanya orang-orang yang berada di dalam Oval Office itu berkumpul bersama dengan Presiden Amerika Serikat untuk memutuskan segala sesuatu, katanya begitu. Tetapi saudara, ternyata kebenarannya adalah yang lebih powerful itu adalah Situation Room, Bapak Ibu Saudara sekalian. Situation Room ini merupakan sebuah tempat rahasia, sebuah kantor rahasia, di mana ini berada di bagian bunker di dalam White House. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, di tempat inilah keputusan-keputusan Amerika untuk menyerang, untuk bertahan, untuk menangkap teroris dibuat di dalam Situation Room ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sekarang kita dapat melihat bagaimana Presiden Donald Trump berada di dalam Situation Room, seringkali mengambil keputusan-keputusan yang penting berkaitan dengan tanda tangan yang kemarin viral, begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara tentang Situation Room, ini lebih kurang mirip kayak control room, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam ruangan yang rahasia itu, keputusan-keputusan besar diambil, keputusan-keputusan penting diambil. Saudara, saya jadi ingat sebuah film. Nah, ya, ngomongin film lagi ya. Siapa yang di sini pernah nonton Inside Out? Pernah? Yang belum nanti bisa nonton sama keluarganya ya. Di dalam film Inside Out digambarkan bahwa manusia secara imajinatif itu punya sebuah control room, begitu ya, untuk mengendalikan hidupnya. Dia moodnya mau apa, mau sukacita, begitu ya. Nanti yang mimpin ini si joyful ya. Dia mau lagi khawatir, nanti yang mimpin si anxiety, begitu ya. Seperti itu. Saudara, gambaran imajinasi ini saya tarik ke dalam perenungan rohani saya. Bahwa sebenarnya juga ada sebuah ruang mengontrol di dalam hati setiap kita. Yang isinya masih perlu kita pertanyakan. Siapa yang mengendalikan dan mengontrol diri, hati, dan hidup kita? Saudara, apakah itu adalah diri kita sendiri? Apakah yang mengontrol itu adalah orang-orang yang di sekitar kita, kita hidup dengan agenda orang lain, atau kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara sekalian? Saudara, karena itulah yang menjadi pesan penting yang disampaikan oleh Paulus di dalam surat Galatia yang baru kita baca, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita menyelesaikan sebuah rangkaian tentang buah roh, berbicara tentang menguasai diri dan ditutup dengan buah penguasaan diri. Dan sesungguhnya berbicara tentang penguasaan diri, berbicara tentang sebuah kunci utama, yaitu hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus ini menjadi tema penting di dalam perikop yang baru kita baca. Makanya di dalam awal perikop itu, di dalam ayat 16, Paulus katakan seperti ini. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Dari awal dia udah kasih tahu ide kalimatnya apa. Hiduplah oleh roh. Saudara, ayat ini ketika saya bandingkan dengan terjemahan lain, di dalam New Living Translation, di situ dikatakan so I say. Lalu kata saya, aku berkata, let the Holy Spirit guide your lives.
Biarkan Roh Kudus memimpin hidupmu. Biarkan Roh Kudus memimpin hidupmu. Kemudian ayat itu dilanjutkan dengan kalimat, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara, ayatnya indah bukan? Indah? Dijawab dong, indah? Nah, saudara, yang indah ini tapi sayangnya seringkali enggak nyata. Katanya kita hidup dipimpin oleh Roh, kita udah bertahun-tahun jadi orang Kristen. Kita udah bertahun-tahun dibaptis, bahkan kita udah bertahun-tahun melayani, mungkin engkau jadi majelis, engkau pendiri gereja. Tetapi bagaimana dengan kehidupanmu, kehidupanku, kehidupan kita di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah menghidupi sebuah kehidupan yang dipimpin oleh Roh? Atau justru kita menghidupi kehidupan yang melukai sesama? Mungkin dengan perkataan kita yang tajam. Mungkin dengan perbuatan kita yang tidak disengaja atau disengaja. Mungkin dengan pikiran kita yang berpikir buruk akan orang lain. Kita seakan-akan melupakan identitas kita yang seharusnya dipimpin oleh Roh, tetapi menjadi dipimpin oleh daging. Saudara, di mana masalahnya? Kalau harusnya dipimpin oleh Roh Kudus, menjadi hal yang bisa kita lakukan. Di mana masalahnya? Apakah terletak pada Roh Kudusnya? Saya kira tidak. Tetapi mungkin terletak di dalam mekanisme hidup dipimpin oleh Roh yang kita sendiri masih berjuang beradaptasi, kita sendiri masih tarik-tarikan dengan Roh Kudus. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama pada pagi hari ini kita mengevaluasi diri kita di hadapan Tuhan. Dengan jujur mari kita melihat diri kita untuk diterangi firman Tuhan. Apakah ada mekanisme yang salah di dalam hidup kita ketika kita mau dipimpin oleh Roh Kudus? Karena sesungguhnya perikop ini mau berbicara bagaimana Paulus mengajarkan jemaat di Galatia untuk memiliki sebuah kesadaran akan adanya mekanisme hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus ini terjadi dalam 3 buah fase. Terjadi dalam 3 buah fase. Fase yang pertama Bapak Ibu Saudara, ini akan memunculkan pertentangan di dalam diri kita. Di dalam fase yang pertama Roh Kudus yang hadir, yang lahir di dalam hidup kita, tentu dia akan memunculkan pertentangan di dalam diri kita. Itulah sebabnya di dalam ayat yang ke-17, Paulus menuliskan seperti ini, keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Di dalam ayat yang singkat ini, kata berlawanan diulang 2 kali, dan kata bertentangan muncul kurang lebih mau ngasih tahu 3 kali. Bahwa keinginan roh pasti berbeda dengan keinginan daging. Ini adalah kedua hal yang tidak dapat disatukan. Terkadang kita kan jadi orang Kristen ya, kita tuh sukanya kompromi ya. Cincailah. Bohong-bohong dikit lah, Tuhan ngertilah. Cincailah. Males-males dikit datang persekutuan gak apa-apa lah, Tuhan ngertilah. Cincailah. Toh Tuhan juga tahu begitu ya. Saudara, yang sesungguhnya terjadi itu sangat berbeda dengan apa yang firman Tuhan jelaskan. Dan itu terjadi di jemaat Galatia. Makanya Paulus mau mengatakan keinginan daging dan keinginan roh ini adalah 2 hal yang berbeda, gak bisa disatukan, gak bisa disamakan, gak bisa kita anggap sama, gak bisa. Makanya setelah Paulus mengatakan ini, kemudian Paulus mengatakan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ini maksudnya gimana ayat ini ya? Saudara, maksudnya kayak gini. Ketika Roh Kudus itu hadir dalam hidup kita, Roh Kudus akan mulai dari hati kita untuk mengubah kerinduan kita.
Oke, saya ulang. Ketika Roh Kudus lahir masuk di dalam diri kita, dalam hidup kita, Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, Dia akan mulai melahirkan kerinduan-kerinduan yang sesungguhnya berbeda dengan kerinduan yang dihasilkan oleh daging. Tetapi balik lagi sama seperti realita yang tadi. Kita sudah terima Roh Kudus tapi hidupnya gini-gini aja. Kita udah terima Roh Kudus, kita udah dibaptis, kita udah percaya Tuhan. Tapi kita gak punya perubahan apa-apa. Saudara, mungkin masalahnya adalah kita masih terbiasa dengan hidup dan pola yang lama. Ketika Roh Kudus datang, Roh Kudus ajak kita, mari kita ubah gaya hidup kita menjadi kebenaran. Kita masih seringkali berkompromi, kita katakan tidak. Saya masih nyaman di zona ini. Saya masih berada nyaman di zona ini. Itu adalah zona di mana saya bergumul. Saudara, itulah yang terjadi dengan jemaat di Galatia. Saudara, itulah yang terjadi dengan jemaat di Galatia. Sehingga Paulus harus menulis surat ini. Saudara, mungkin kita berkata kepada Tuhan ketika kebenaran itu datang kepada kita. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya emang orangnya kayak gini dari dulu, Tuhan. Tuhan, saya memang kayak gini dari kecil dididik dengan keras, ya saya gedenya juga jadi keras seperti ini. Tuhan, saya dibesarkan dalam lingkungan di mana kata-katanya tajam semua, makanya kata-kata saya juga tajam. Tuhan, saya ini, makanya saya ini. Tuhan, saya itu, makanya saya itu. Kita berkelit terus di hadapan Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan mau bertanya, sampai kapan kita mau berkelit? Sampai kapan kita mau beralasan terus sama Tuhan? Sampai kapan? Saudara, di titik ini, sebenarnya firman Tuhan mau mengajak kita, mari kita jangan membiarkan kedagingan kita menang lalu membiarkan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita kalah. Jangan. Justru sebaliknya kita buat KO itu keinginan daging dan kita menuruti keinginan Roh. Saudara, pertentangan-pertentangan yang ada itu diizinkan dan dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hatimu. Makanya saudara, bersyukurlah ketika Tuhan membuat hatimu tidak damai sejahtera. Ketika engkau sedang bergumul untuk melakukan yang benar atau tidak. Ketika kamu diperhadapkan dengan ketidakbenaran lalu Roh Kudus berbicara di dalam hatimu. Roh Kudus memberikan ketidakdamai sejahteraan dalam hidupmu. Bersyukur pada Tuhan. Bersyukur. Karena Roh Kudus masih mau tuntun engkau. Roh Kudus masih mau pimpin engkau. Bersyukur. Saudara, bukan hanya memaparkan pertentangan dan perbedaan yang ada. Selanjutnya Roh Kudus mendesak setiap kita untuk mengambil keputusan. Di dalam kondisi yang tidak damai sejahtera seperti tadi. Saudara, apa yang menjadi pilihan engkau dan saya? Apakah engkau dan saya mau berkata ya pada kebenaran dan tidak pada dosa? Atau sebaliknya? Makanya saudara, di dalam ayat selanjutnya, di dalam ayat yang ke-18, di situ Paulus menulis akan tetapi. Ada sebuah perbedaan kalau ada kata akan tetapi. Begitu kan ya? Jikalau kamu memberi dirimu. Ada kata jikalau. Sebuah bentuk conditional. Sebuah bentuk kemungkinan. Saudara, dalam titik ini mari kita berhenti sejenak seperti ini. Jangan sampai kita berkata kepada Tuhan, Tuhan katanya Tuhan berdaulat, Tuhan maha kuasa. Kenapa Tuhan izinkan saya berdosa terus, begitu kan ya? Saudara, mari kita sama-sama melihat kedaulatan Tuhan yang tidak tertandingi. Tetapi juga menuntut tanggung jawab dan respon dari engkau dan saya. Tuhan betul berkuasa, tapi kita sebagai manusia, sebagai ciptaannya bukanlah robot. Kita diberikan tanggung jawab untuk berespon kepada Tuhan. Dan itulah sebabnya Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk kita memilih. Hidup menurut daging atau hidup dipimpin oleh Roh. Hidup menurut daging atau hidup dipimpin oleh Roh. Saudara, karena selanjutnya di dalam bagian ini, Paulus kemudian menggambarkan
Bagaimana kehidupan daging itu punya buah mereka sendiri. Buah-buahnya itu dicatat dengan jelas oleh Paulus. Saudara, kemungkinan besar inilah dosa-dosa yang terjadi di dalam jemaat di Galatia. Ini adalah dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Galatia. Dan bayangkan seberapa kacaunya gereja Galatia waktu itu. Gak kebayangkan? Kacau banget kan? Di situ ada percabulan, di situ ada kecemaran, ada hawa nafsu, penyembahan berhala, ada sihir. Bayangin di gereja Tuhan ada sihir. Kacau sekali gereja Tuhan waktu itu. Tetapi Paulus berkata tidak. Gereja Tuhan tidak boleh seperti ini, tidak. Makanya dia katakan harusnya gereja Tuhan itu dipenuhi dengan buah roh. Dipenuhi dengan kasih. Dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, berlanjut hingga penguasaan diri. Saudara, di titik ini, sesungguhnya Paulus merindukan gerejanya untuk betul-betul berubah. Untuk betul-betul berubah. Saudara, kenapa? Karena di dalam perikop ini, di dalam surat Galatia, bagaimana Paulus menegur jemaat di Galatia yang waktu itu berkata, mereka udah melakukan kebenaran kata mereka, tapi mana kenyataannya mereka melakukan dosa-dosa ini, saudara. Mereka melakukan hal-hal yang menghasilkan daging ini, dan bukan menghasilkan buah roh. Saudara, itulah sebabnya antara mulut kita dengan perbuatan kita, itu harus sinkron. Kita berkata, Tuhan pimpin hidup aku. Tapi besok kita mulai hari kita yang sekolah ya. Mungkin kita titip absen, yang kuliah begitu kan ya. Kita yang kerja mungkin kita datang terlambat apa segala macam, tidak dengan integritas. Kita yang mengadakan usaha, apakah sesungguhnya kita sudah berusaha dengan jujur, dengan baik, saudara. Saudara, jangan sampai apa yang kita ucapkan itu berbeda dengan apa yang kita lakukan. Kalau sampai demikian, apa bedanya kita dengan gereja di Galatia? Saudara, itulah sebabnya sesungguhnya Tuhan pengen kita memilih yang tepat. Itulah sebabnya Tuhan pengen kita memilih pilihan yang tepat. Saudara, surat Galatia ini adalah surat yang paling pertama yang Paulus tulis kepada jemaat-jemaat. Kan kalau kita lihat perjanjian baru, banyak sekali surat-surat yang dituliskan oleh Paulus. Begitu kan ya, kita bisa lihat dari Roma, begitu ya, Korintus, Efesus, Filipi, Kolose, dan lain-lain. Saudara, surat yang paling pertama ditulis oleh Paulus itu adalah surat Galatia. Di surat Galatia ini terlihat sekali bagaimana Paulus kecewa betul pada gerejanya yang seharusnya penuh dengan buah roh tapi tidak. Makanya dia katakan, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Bayangin, saking murkanya Paulus katakan, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Itu Paulus. Tapi sekarang mari kita bayangkan bagaimana perasaan Tuhan. Kalau Paulus bisa sebegitu marahnya, gimana Tuhan? Dan mari kita juga sama-sama bayangkan bagaimana respons Tuhan ketika Tuhan melihat hidup kita. Ketika Tuhan melihat hidup kita. Saudara, berbicara tentang kegagalan demi kegagalan dalam mengikuti kehendak Tuhan. Saudara, sesungguhnya ini mengingatkan kita akan bagaimana kegagalan pertama yang terjadi di Taman Eden ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Saudara, ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Allah mencari Adam dan Hawa. Dan kemudian di titik itu Adam dan Hawa masih berbohong kepada Tuhan, masih berkelit pada Tuhan. Tetapi Tuhan kembali datang kepada Adam dan Hawa. Dan di dalam Kejadian 3 ayat 15 berkali-kali kita sama-sama ingat, di situ Tuhan menjanjikan bagaimana Tuhan akan memberikan janji keselamatan bagi manusia.
Tapi terkadang kita hanya berhenti pada ayat 15 saja Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita sama-sama perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan, sesungguhnya itu berakhir di ayat ke-19 dalam Kejadian 3. Di dalam Kejadian 3 ayat 19 di situ dikatakan, sampai engkau kembali menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Di dalam janji keselamatan yang pertama, sesungguhnya Tuhan kembali mengingatkan tentang siapa Adam dan Hawa. Tuhan mengingatkan tentang siapa kita manusia. Bahwa kita tidak berharga seperti debu. Kita fana seperti debu. Kita tidak layak seperti debu karena dosa-dosa kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan John Calvin, dia menuliskan teologinya, poin pertama adalah total depravity, kehancuran menyeluruh, kehancuran total. Dan bahkan John Calvin mengatakan bahwa untuk manusia melakukan satu tindakan benar saja, manusia memerlukan topangan dan anugerah Tuhan. Saudara, kita diperhadapkan pada kehidupan dan realitas kita yang selalu jatuh dalam dosa, yang selalu memilih apa yang salah. Saudara, kalau di dalam perjanjian lama, orang-orang yang menyadari dosa mereka, yang menyadari kesalahan mereka, biasanya mereka akan datang ke bait Allah, lalu mereka akan ambil debu, lalu mereka akan curahkan debu itu di atas kepala mereka, dan mereka meratap sambil berkata, Tuhan ampuni kami, Tuhan ampuni kami. Kenapa harus mengambil debu dan menuangkan di atas kepala mereka, saudara? Karena sesungguhnya ketika mereka menuangkan debu di atas kepala mereka, dan ketika debu itu jatuh ke kepala, ke rambut mereka, mereka diingatkan bahwa betul kamu fana, kamu butuh Tuhan. Betul kamu tidak berharga, kamu butuh Tuhan. Saudara, cuman masalahnya hari ini jarang sekali, bukan? Setiap kita yang menyadari keberdosaan kita di hadapan Tuhan, kita menganggap itu sebagai kelemahan saja, bukan sebagai dosa yang penting di hadapan Tuhan. Kita menganggap remeh dosa, saudara. Dan itulah sebabnya firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kembali mengenai kita yang sering kali jatuh, yang sering kali gagal memilih kehendak Tuhan, yang sering kali mengabaikan betapa pentingnya dosa di hadapan Tuhan. Mari kita pilih kebenaran. Mari kita pilih kebenaran. Saudara, tahun ini gereja akan mengingatkan kita mengenai hal ini dengan melaksanakan ritus Rabu Abu nanti 2 minggu lagi. Saudara, sesungguhnya gereja rindu bagi setiap kita bisa mengikuti ini supaya apa? Supaya kita bisa semakin mengenal betapa besarnya karya Kristus ketika kita tahu seberapa tidak berharganya kita. Saudara, terkadang kita menganggap kematian Kristus di atas kayu salib sebagai hal yang biasa gara-gara apa? Gara-gara kita merasa diri kita hebat, bukan? Gara-gara kita merasa diri kita mampu, bukan? Gara-gara kita merasa kita punya ini, kita punya itu di hadapan Tuhan, wajar Tuhan selamatkan saya. Itu bukan yang terjadi. Saudara, ketika kita tidak menyadari seberapa fananya kita, itu semakin jauh jaraknya untuk kita bisa kagum dengan apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Sekali lagi, gereja bukan hanya mau mengadakan ini, tapi gereja berharap setiap kita dapat memilih hidup yang benar di hadapan Tuhan. Saudara, kemarin anak-anak remaja pemuda itu ibadah di sini. Ada banyak yang datang, puji Tuhan. Kita berharap lebih banyak orang yang datang. Ya. Saudara, waktu mereka lagi nyanyi-nyanyi begitu ya, saya berdiri di pojok situ dekat pintu situ. Wah, saya menikmati ya, mereka memuji Tuhan dengan luar biasa ya, dengan semangat memuji Tuhan, puji Tuhan gitu ya.
Sampai satu lagu saudara, hati saya tergetar sekali. Waktu mereka berkata dalam pujian mereka, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Saudara, di pojok situ saya terdiam. Saya berdoa, Tuhan dengar apa perkataan mereka. Mereka mau hidup gak punya kompromi. Mereka hidup gak mau melukai Tuhan. Dan hari ini saya mau katakan saudara, doa yang sama saya panjatkan kepada Tuhan. Bukan hanya terjadi pada remaja dan pemuda di tempat ini saja, tapi pada seluruh lapisan yang ada di dalam gereja Kristen Kalam Kudus Manado, untuk hidup tanpa kompromi. Melihat dosa, tahu dosa, gak berkompromi. Melihat itu salah, tahu tidak usah dikerjakan, gak ada kompromi. Mereka akan melihat bagaimana hati Tuhan harus dijaga. Hati Tuhan tidak boleh dilukai. Itulah engkau, saya, dan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu doa saya bagi setiap kita. Stop kompromi. Stop lukai hati Tuhan. Pilih yang tepat. Pilih Tuhan. Saudara, ketika kita memilih yang tepat, sesungguhnya kita diingatkan satu prinsip paling penting, bahwa sesungguhnya tidak ada area abu-abu di dalam pimpinan Roh Kudus. Hitam ya hitam, dosa ya dosa, putih ya putih, kebenaran ya kebenaran. Gak ada abu-abu saudara. Gak ada area di mana kita bisa diskusikan, ini mah dosanya ya cuma 60% begitu. Gak ada. Firman Tuhan katakan dosa ya dosa, melukai hati Tuhan ya melukai hati Tuhan. Dan mari kita berhenti berkompromi. Mari kita berhenti berada di area abu-abu. Mari kita berada di area kebenaran. Saudara, ketika kita mampu berada dan menetapkan kaki kita untuk berada di area putih itu, sesungguhnya di titik itulah kita memenangkan hidup. Kemenangan dalam hidup kita terjadi ketika kita menyalipkan kedagingan kita. Makanya ayat 24, ayat terakhir. Nggak dengar kata terakhir biasanya pada seneng nih ya. Ayat terakhir dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Pesan ini juga muncul di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-17, ketika Paulus berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, inilah destiny kita. Ini adalah jalan kita. Jalan dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya saudara, ketika Roh Kudus berkata dalam hatimu, hatiku, hati kita mengenai hal ini, jangan keraskan hati kita. Pilih dia, pilih dia. Kenapa? Karena hanya dialah yang mampu memimpin hidup kita. Karena hanya dialah yang paling kompeten untuk memimpin, mengarahkan hidup kita. Kita aman di dalam pimpinan Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita memiliki hidup yang sungguh-sungguh diubahkan oleh Tuhan. Amin. Sekali lagi amin. Saudara, saya mau menutup firman Tuhan hari ini dengan menceritakan sebuah kejadian yang terjadi pada tanggal 15 Januari tahun 2009. Pesawat penerbangan US Airways itu akan terbang dari New York untuk menuju Charlotte Douglas International Airport. Ya, dari New York pesawat ini mau take off menuju ke
Douglas Charlotte Douglas International Airport. Saudara, ketika mereka take off, masih belum terlalu tinggi, begitu kan ya? Masih belum terlalu tinggi. Pada jam 15.27, tiba-tiba ada sekawanan burung Canada Goose yang terbang menghadang pesawat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu kemudian kawanan-kawanan burung Canada Goose ini menabrak pesawat ini. Lalu kemudian gak cuma menabrak, membuat mesin di pesawat ini rusak dan mati total, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bayangin ya, kalau saudara dan saya ada di dalam pesawat itu, gimana perasaannya? Aku berserah, begitu kan ya. Saudara, untung pesawat ini dipegang kendalinya oleh orang yang tepat, yaitu Kapten Sully Sullenberger. Saudara, dengan keadaan kritis waktu itu, Kapten Sully dengan tenang, dia putuskan bahwa oke, kita harus melakukan pendaratan darurat. Lalu kemudian co-pilotnya berkata, pilot ini gimana? Rodanya gak mau turun, gak mau kebuka, mesinnya mati. Pilot kaget, wah ya gimana ya? Kita gak bisa mencari bandara terdekat buat melandaskan ini pesawat. Lalu kemudian dengan tenang Kapten Sully melihat ada sebuah sungai. Namanya adalah Sungai Hudson. Lalu Kapten Sully mengencangkan sabuknya. Dia memegang kendali itu. Dia menurunkan pesawat itu di Sungai Hudson. Lalu pesawat itu mendarat. Saudara, 155 orang yang berada di dalam pesawat itu selamat. Saudara, banyak media asing yang waktu itu mendengar berita ini. Lalu kemudian mereka takjub dengan Kapten Sully. Sehingga di dalam tajuk-tajuk berita waktu itu, mereka menulis sebuah judul, Mujizat pada Sungai Hudson. Saudara, mujizat ini terjadi karena pesawat yang berada dalam kondisi kritis itu dipimpin, dipegang, dikemudikan oleh kapten yang tepat, yang dengan tenang menurunkan pesawat itu sehingga seluruh awak selamat. Saudara, demikian pun gambaran kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Mau sesusah apa hidup kita, mau seberat apa pergumulan yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita aman di tangan Tuhan. Dan saya mau menyebutkan bahwa itu adalah sebuah mujizat, miracle on our own lives. Itu adalah mujizat yang terjadi dalam hidup kita ketika kita dipimpin oleh Roh. Ketika kita terendah hati mengikuti arahan Roh Kudus. Dan ketika kita dipimpin oleh Roh, sesungguhnya kita dapat menguasai diri dan kita dapat memenangkan hidup. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kalau hari ini kami boleh kembali belajar setiap ayat demi ayat di dalam firman-Mu. Bagaimana Engkau menginginkan setiap kami supaya kami hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dengan demikian kami dapat menguasai diri kami. Dengan demikian kami dapat memenangkan hidup ini. Ya Tuhan, tolong setiap kami. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, tapi hamba berdoa, kiranya Roh Kudus terus berkata-kata, terus menolong, terus memberikan hati yang penuh dengan damai sejahtera ketika jemaat-Mu di tempat ini akan melakukan kehendak Tuhan. Dan hamba berdoa kiranya Roh Kudus akan menganugerahkan ketidakdamaian di dalam hati mereka.
ketika mereka akan melakukan dosa, ketika mereka akan melukai hati Tuhan, anugerahkan ketidakdamaian itu juga ya Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Saya kembalikan pada pemimpin pujian.